Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup. Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Salam kasih dan hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Surgawi, Bapa Iman Lahaku, Roh Alfa Omega, Saudara Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran mempelai Ibunda V. Hamdani. Shalom Elohim kepada semua saksi-saksi surga, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang memiliki kerendahan hati. Saya ingin bersaksi di dalam penglihatan dimensi roh dan kebenaran tentang siapakah Ibu V sesungguhnya. Mempelai Ibu V itu adalah manusia terpilih yang dipakai Roh Kudus, Roh Kebenaran. Dan di dalam Ibu V, saya melihat roh yang di dalamnya itu adalah malaikat khusus. Malaikat yang kakinya ada di darat dan di laut. Yang ada tertulis di firman Tuhan. Dan Ibu V ini juga, dia rohnya juga Ratu Esther dan Roh Maria. Dan Ibu V ini saya melihat di alam roh itu memakai gaun putih yang sangat indah berkilau-kilauan, terbang di udara dan membawa pedang yang sangat panjang. Dan Ibu V ini saya juga melihat dia berperang memakai kereta emas, kereta yang berapi, semua api, dan kereta itu melaju sangat cepat sekali. Dan Ibu V itu saya juga melihat di atas kepala dan di pundak kanan kiri itu ada 3 burung merpati. Merpati itu sangat berkilau-kilauan dan sangat bercahaya-cahaya, dan tiba-tiba menghilang menjadi satu di dalam tubuh Ibu V. Dia adalah Roh Kudus, Roh Kebenaran itu sendiri. Dan Ibu V juga pembuka jalan, Roh Yohanes Pembaptis yang membukakan jalan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka Roh Yohanes Pembaptis itu mempelai Ibunda V itu membukakan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan Ibu V itu juga adalah malaikat Mary, karena selama dia menjadi manusia yang sangat baik, maka tubuh wadahnya dipakai oleh malaikat Tuhan. Dan Ibu V itu juga adalah roh Ratu Esther. Di zaman ini hanya pengulangan zaman aja saudara. Jadi saat ini kita sudah memasuki meterai yang ke-6. Dan bunyi nafir yang terakhir akan segera ditiup. Dan bumi ini akan menuju bumi yang baru. Semua kembali ke asal mulanya. Manusia harus hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini, jadi manusia harus kembali ke Tuhan. Harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, hidup yang baru, karakter yang baru. Maka tubuh wadahnya yang suci akan dipakai oleh malaikat Tuhan. Karena di akhir zaman ini, saya melihat waktu sangat dipercepat sekali, saudara, oleh Bapa Surgawi. Waktu sangat singkat sekali, sangat dipercepat sekali. Karena jikalau tidak dipercepat, maka orang-orang pilihannya akan banyak yang jatuh ke dalam dosa dan tidak akan ada yang selamat satupun. Berjaga-jagalah saudara, karena waktu saat ini sangat dipercepat sekali oleh Bapa Surgawi. Tinggalkan dosa, manusia lama, dan jadilah manusia baru. Roh yang baru, roh yang dari surgawi yang Tuhan berikan langsung kepada kita, semua anak-anak yang rendah hati, maka kita akan menjadi manusia yang baru, karakter yang baru. Berjaga-jagalah
di dalam berdoa dan berpuasa setiap hari semampunya, hidup dalam pertobatan total, kerendahan hati, dan tetap selalu berjalan dengan iman, bukan logika, karena Tuhan yang kita sembah adalah roh. Sembahlah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya sebatas kita berpuasa, tetapi harus lengkap. Hidup dalam pertobatan total, kerendahan hati, dan harus bisa mengasihi dan melepaskan pengampunan, karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Jadi semua anak-anaknya juga harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, siapapun itu. Kita harus melepaskan pengampunan dan meminta pengampunan setiap hari kepada Tuhan, karena kita adalah manusia yang berdosa. Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati kita semua.